الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina ta'allum wa ta'alim, tadhakkura wa tazkir, wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. قال المؤلف الإمام النووي في كتابه الأربعين نووية نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين. Sampai kita pada hadis ke-8 ya kalau nggak salah. Betul ya? Baik. قال المؤلف الإمام النووي في كتابه الأربعين نووية نفعنا الله به وبعلومه وبعلوم سائر الصالحين في دارين آمين إلى أن قال الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. وأن الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita setelah libur panjang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, kemudian lanjut di bulan Syawal sampai sekarang kita masuk kepada bulan Zulqa'dah. InsyaAllah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar ibadah kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang bertakwa, diselamatkan dari berbagai macam maksiat, dan saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji insyaAllah dimudahkan, dilancarkan, dan kembali dalam keadaan selamat, sehat wal afiyah, membawa haji yang mabrur dan membawa sa'yan maskur, tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Melanjutkan pelajaran kita ayyuhal ahbab, pada hadis yang ke-8 diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Di sini adalah hal yang perlu kita pahami. Sebab kalau salah memahami daripada hadis Rasulullah berbahaya ya. Banyak orang-orang yang mungkin menganggap bahwasanya Nabi Muhammad ini mengizinkan kita berbuat buruk kepada orang-orang sekitar kita, bahkan kepada non-muslim. Padahal kalau kita perhatikan ayyuhal ahbab ya, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk selalu berbuat baik kepada sesama, bahkan kepada orang yang tidak beriman kepada Allah. Tugas kita adalah mendakwahkan mereka, mengajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengenalkan akan Islam, tapi enggak boleh memaksa orang untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an la ikraha fid din. Tidak boleh kita memaksa orang untuk masuk ke dalam agama kita. Paksa, ente kalau nggak masuk Islam, wah ente harus keluar dari kampung kita. Masya Allah ya. Ini nggak boleh hadirin. Tugas kita adalah tunjukkan indahnya Islam, tunjukkan baiknya Islam, sehingga siapapun yang memandang keindahan Islam akan tertarik, tanpa harus kita berupaya, berusaha, memaksa. Tapi orang-orang akan masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, yadkhuluna fi dinillahi
afwaja. Makanya hadirin, banyak orang-orang yang sedikit ekstremis, ibaratnya dia menganggap bahwasanya memerangi orang non muslim itu diizinkan dalam Islam berdasarkan hadis ini. Ya. Artinya mereka salah memahami. Mereka menyatakan umirtu an uqatilan nas. Saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai ngucapin 2 kalimat syahadat. Ya. Di sini perlu kita pahami hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa selama ini yang dipahami oleh mereka orang-orang yang ekstremis berpatokan dengan ini hadis, ya, karena mereka tidak mengerti apa daripada hadis tersebut, ya, maknanya. Mereka cuma melihat qatil, wah berarti boleh ngebunuh, boleh perang, boleh inilah. Di sini Nabi nggak mengatakan umirtu an aqtulan nas, ya. Nabi nggak mengucapkan itu hadirin. Nabi tidak mengatakan umirtu an aqtula, tapi Nabi mengatakan umirtu an uqatila. Beda artinya Pak. Aqtula dengan uqatila beda arti. Kalau aqtula artinya membunuh. Membunuh itu dari satu pihak, ya. Jadi ada pembunuh, ada korban, ya. Pelaku sama korban. Nah itu gambaran aqtula, seseorang membunuh orang lain. Tapi kalau uqatila ini diambil dari kalimat qatala yuqatilu. Arti qatala arti saling bunuh. Artinya ketika terjadi di medan perang, ini menyerang maka diserang balik. Ketika ada dua sisi, maka di situ baru diizinkan kita untuk membunuh orang non muslim. Kapan? Ketika mereka menyerang kita. Tapi ketika mereka tidak menyerang kita, haram bagi kita menyakiti mereka. Ya, bukan lagi diizinkan, diharamkan. Bahkan Nabi pernah menyatakan dalam hadis yang lainnya, man adza dzimmiyan faqad adzani wa man adzani faqad adzallah. Nabi menyatakan barang siapa yang mengganggu orang non muslim yang enggak merangin kita. Kayak kita punya tetangga non muslim, ya. Orang sekampung sama kita ada orang non muslim. Apakah boleh kita sakiti? Enggak boleh hadirin. Kata Nabi, barang siapa yang mengganggu orang non muslim yang tidak memerangi kita, itu sama telah mengganggu saya, kata Rasulullah. Sama dia nyakitin saya. Dan orang yang mengganggu saya sama dengan mengganggu Allah. Tuh. Maka dalam syariat Islam Bapak Ibu sekalian, dalam sejarah kita dapatkan Nabi Muhammad bertetangga dengan non muslim, bertetangga dengan Yahudi, bertetangga dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Lalu bagaimana perlakuan Nabi kepada mereka? Apakah jahat, buruk? Enggak. Nabi melakukan muamalah layaknya, ya, mereka sebagai sama-sama satu rumpun, yaitu manusia. Nabi tidak menyakiti mereka selagi mereka tidak menyakiti Rasulullah atau memerangi Islam, ya. Itu sampai dalam riwayat hadirin, itu Nabi Muhammad bukan tidak menyakiti doang, tapi Nabi bermuamalah. Nabi menjalin hubungan dengan mereka itu seperti jual beli, ya. Orang muslim sama orang non muslim saling belanja satu dengan yang lain, selagi bukan perkara yang diharamkan Allah, bukan perkara yang bisa, ya, merendahkan Islam, boleh belanja keseharian, tidak dilarang dalam Islam, ya. Bahkan dalam riwayat Nabi sewaktu meninggal dunia baju perangnya Rasulullah masih tergadaikan di tangan seorang Yahudi. Artinya apa? Nabi melakukan hutang piutang kepada orang non muslim, tidak dilarang berarti melakukan. Jadi ketika Nabi berhutang dari seorang Yahudi ini dan Nabi menggadaikan baju perangnya, ya, baju perangnya sebagai gadai. Arti kalau gadai ini kalau Nabi nggak mampu bayar, maka baju perang ini boleh dijual, nanti ambil sesuai kebutuhan dia hutangnya tersebut, menutupi hutang, lebihnya kembalikan pada pemiliknya. Hakada. Jadi intinya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cuman ingin meluruskan daripada pemahaman-pemahaman yang menyimpang ini, yang kadang-kadang hanya mempelajari hadis hanya dari terjemah. Dia tidak paham kalimat demi kalimat, sebab setiap kalimat dalam bahasa Arab ini mengandung makna. Maka Nabi ketika bilang umirtu an uqatilan nas,
Saya diperintahkan oleh kata Nabi Muhammad, diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia, artinya memerangi saling serang. Ya. Ketika orang kafir harbi menyerang, maka boleh kita hadapi mereka untuk membela diri. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya. Kalau mereka sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak boleh lagi kita ganggu, nggak boleh lagi kita sakiti. Ini sebab ini perang lawan kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita. Kalau dia udah ngucapin, dia terpojok terus ngucapin 2 kalimat syahadat, udah terpojok, udah nggak ada jalan keluar lagi bagi dia, maka dia langsung ucapin asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tugas kita udah cukup, jangan lebih dari situ, jangan diganggu. Kenapa? Sudah ngucapin 2 kalimat syahadat. Lihat. Nah, cuman yang zaman sekarang ini kadang-kadang ya menyakiti sesama muslim. Ya, orang muslim sama orang Islam saling bunuh, saling sakiti. Nah, ini nggak tahu dalilnya dari mana lagi hadirin ya. Ya, ini aja udah jelas mengganggu orang yang non muslim aja dilarang, lalu bagaimana kalau mengganggu sesama muslim? Ya, nggak boleh. Jadi nggak ada istilah Bapak Ibu sekalian kalau mengganggu orang Islam, memerangi orang Islam dengan alasan mazhab, dengan alasan aliran, dengan alasan pemikiran, dengan alasan ini dan itu, terus dibilang ini adalah peperangan yang diridhoi oleh Allah. Enggak ada. Ya. Selagi dia ngucapin 2 kalimat syahadat, walaupun beda mazhab, ya, walaupun beda pola pikir, enggak boleh kita ganggu. Ya. Kita mau ngarahin dia biar benar, dia menyimpang, tugas kita nasihatin, bukan perangin. Arahkan dia, tunjukkan kepada dia jalan yang benar, bukan justru kita menyakiti mereka. Jadi hadirin, kalau kita memaksakan apa yang kita punya kepada orang lain, maka yang seperti ini, orang tersebut kalau berjalan mengikuti apa yang kita lakukan, itu pun juga bukan dari hatinya tapi hanya terpaksa. Makanya salah besar kalau orang pengen menegakkan syariat Islam cuma dengan cara keras, menyakiti, memaksa. Akhirnya apa yang terjadi hadirin, mereka menjalankan Islam secara terpaksa, bukan dari hatinya. Nah, ini contoh besar hadirin ya. Mungkin Bapak Ibu pernah pergi ke puncak. Ke puncak bakal dapetin ada sebagian orang yang kita lihat, orang-orang dari sono, dari Timur Tengah, pakai celana pendek, ya, kadang jalan sama perempuan. Ini kenapa begini? Di negaranya nggak bisa kayak begini hadirin. Ya. Kalau di negaranya pakai gamis, nggak mungkin pakai celana pendek. Di negaranya megang tasbih. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka menjalankan agama secara terpaksa, bukan dari hatinya. Tapi kita alhamdulillah orang Indonesia sekarang ini, kita nih alhamdulillah menjalankan Islam dari hati kita hadirin. Sehingga Bapak Ibu sekalian di Indonesia, mau di Eropa, mau di Amerika, sama, nggak ada berubahnya. Bahkan di Saudi sekalipun yang kita lakukan juga sama. Kenapa? Sebab kita memang menjalankan Islam dari hati kita hadirin. Nah, ini bentuk nampak jelas bagi kita kalau kita memaksakan, akhirnya seseorang akan menjalankan agama bukan dari hatinya, hanya terpaksa, sehingga mereka menganggap agama ini merupakan beban bagi mereka. Kalau kita bukan, kita pengen agama itu suatu kemuliaan buat kita. Maka dahulu ya, para sahabat-sahabat Nabi itu Bapak Ibu sekalian menjalankan Islam, mereka menganggap suatu kemuliaan, bukan suatu beban. Itu pernah Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ketika beliau mendapatkan izin dari Allah, diizinkan oleh Allah bisa menaklukkan daripada Baitul Maqdis. Ya. Sebab Masjidil Aqsa itu dahulu pernah dipegang oleh umat Islam di masa Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab bersama pasukan muslimin berhasil menaklukkan Baitul Maqdis, kala itu pendeta-pendeta yang ada di Masjidil Aqsa yang di Baitul Maqdis bilang kepada Khalid ibn al-Walid yang kala itu memimpin perang dari pasukan muslimin. Dia bilang, ya Khalid, biar kami merasa terhormat waktu menyerahkan kunci Baitul Maqdis, maka biar pemimpin kalian yang buka ini. Kami bakal serahkan dengan senang hati, ya, dan kami akan merasa terhormat. Kenapa?
Sebab Baitul Maqdis ini tempat yang memang dihormati oleh umat Islam dan juga agama Yahudi dan juga agama Nasrani. Agama Yahudi di situ ada tembok ratapan, agama Nasrani di situ ada Nabi Allah, tempat lahirnya Nabi Isa. Kita agama Islam di situ ada Masjidil Aqsa, tempat yang mana Nabi melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Arti tempat yang memang diakui dan dihormati oleh 3 agama besar ini, hadirin. Maka mereka bilang, ya Khalid, biar kami merasa terhormat, akan kami berikan ini kunci bukan kepada anda tapi kepada pemimpin anda, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Maka Sayyidina Umar ibn al-Khattab begitu datang ini kabar, berangkat, Bu. Singkat cerita, ketika datang Sayyidina Umar ibn al-Khattab ke perkemahan pasukan muslimin, bajunya ada 17 tambelan. Ada tambelannya, ada 17 tambelan dalam riwayat. Sayyidina Khalid ibn al-Walid ngelihat hal seperti ini, khawatir nanti mereka orang-orang non muslim bakal mengejek Islam. Dan orang Islam miskin-miskin ya, bajunya tambelan. Ini pimpinannya nih, presidennya, gimana masyarakatnya, pikirannya begitu, hadirin. Maka Sayyidina Khalid ibn al-Walid pun mengajak Sayyidina Umar masuk ke kemah dulu. Ya Amirul Mukminin, coba masuk ke kemah dulu. Sayyidina Khalid siapin baju yang bagus, hadirin. Baju yang tidak ada tambelan. Dibilang, ya Amirul Mukminin, tolong kenakan baju ini waktu nerima kunci Baitul Maqdis. Dia bilang, kenapa ya Khalid? Sebab kita takut mereka bakal mencemooh Islam. Tadinya Sayyidina Umar nurut. Dia buka tuh baju yang tambelan, pakai baju yang bagus. Waktu keluar kemah, Pak, ingin menuju Baitul Maqdis, Sayyidina Umar pun kembali berhenti, nengok kepada Khalid ibn Walid. Ya Khalid, galabaik ya Amirul Mukminin, baju saya yang tambelan mana? Bawa sini. Dikasih baju yang tambelan, baju yang bagus dibuka, dia pakai baju yang tambelan lagi, hadirin. Terus Sayyidina Umar berkata, nahnu qaumun a'addanallah bil Islam. Lau ibtaghaina al-'izza ghairal Islam la adzallana Allah. Kata beliau, ya Khalid, kita ini adalah sekelompok manusia yang diagungkan Allah karena kita memeluk agama Islam. Kita jadi mulia karena kita muslim. Karena agama kita agamanya Nabi Muhammad. Kalau kita mencari kemuliaan dari selain agama Islam, maka kita bakal dihinakan Allah. Kita jadi mulia bukan gara-gara baju. Kita jadi mulia bukan gara-gara rumah mewah, bukan jadi dengan kendaraan yang bagus, bukan. Kita jadi mulia karena kita pemeluk agama Allah. Karena kita memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan karena baju yang bagus. Maka waktu pakai dengan baju yang seperti itu, hadirin, dengan hati yang tulus pada Allah Subhanahu wa taala, itu para pendeta-pendeta Yahudi ya, waktu melihat ini Sayyidina Umar ibn al-Khattab datang mengenakan baju yang penuh tambelan tadi, dengan tawaduknya, dengan merendah dirinya, itu mereka pun menangis, hadirin. Bukan mencemooh, kagum. Dibikin tuh orang-orang jadi kagum melihat Sayyidina Umar. Mereka bilang, kalau kita tahu Islam dari dulu kayak begini, mengajarkan sifat tawaduk, rendah diri, maka kita akan berikan kunci Baitul Maqdis tanpa harus perang dulu, katanya. Tuh lihat. Maka di sini hadirin, intinya adalah tunjukkan indahnya Islam. Bukan memaksakan Islam pada orang lain. Hakada. Maka ketika Nabi bilang, hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, sampai mereka bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat, wa yu'tuz zakah, dan mereka menunaikan zakat. Artinya udah muslim deh. Bukan cuma mengucapin 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, muslim ya. Maka yang seperti ini, kata Rasulullah, kalau sudah seperti itu, fa iza fa'alu dzalik, kalau mereka sudah melakukan itu, muslim nih, udah jadi orang Islam, mengucapin 2 kalimat syahadat, sholat di masjid ya, kemudian ikut menunaikan zakat, asamu minni dima'ahum ya, maka mereka terjaga darah mereka, artinya nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh diganggu. Asamu minni dimahum wa amwalahum, harta mereka nggak boleh dirampas ya. Illa bihaqqil Islam,
kecuali kalau memang dia melakukan sesuatu yang melanggar hukum dari hukum Islam. Seperti apa contoh? Dalam hukum syariat kita Bapak Ibu sekalian, kalau membunuh maka hukumannya qisas. Membunuh. Beb itu orang dibunuh orang Islam ya, sebab qisas ini hukum Islam. Ya, sesuai hukum Islam. Tapi kalau dia tidak melanggar hukum, nggak boleh kita ganggu. Nggak boleh kita sakiti hadirin. Wahakadha. Makanya ini banyak orang-orang yang di luar sana yang salah memahami hadis ini, menganggap ini hadis adalah dalil boleh kita menyakiti orang non muslim. Apalagi yang lebih parah lagi hadirin, mereka pun juga menyakiti orang-orang Islam. Mereka anggap kalau beda mazhab sama saya berarti dia belum masuk Islam. Masya Allah ya, ada beberapa aliran yang menyimpang hadirin. Itu kalau kita ngobrol sama dia bakal bilang ente mah belum masuk Islam beb, ngucapin dulu 2 kalimat syahadat. Loh saya udah orang Islam, saya sholat di masjid. Enggak, Islam ente beda sama kita, ayo ucapin lagi 2 kalimat syahadat. Masya Allah ya. Jadi Islam seakan-akan cuman dia doang, yang lainnya non muslim. Tuh lihat, ini penyimpangan. Kita hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diajarkan tidak boleh menyakiti orang yang sujud kepada Allah, nggak boleh. Walaupun beda mazhab, biarin beda mazhab. Walaupun beda pemikiran, biarin beda pemikiran. Sujud nggak sama Allah, sujud, khalas, muslim saudara kita. Cuman memang punya pemikiran agak menyimpang, tugas kita ngebenerin tuh, ngarahin dia, nasehatin dia, bimbing dia, bukan kita sakiti dia. Wahakadha. Sebab hadirin dahulu di masa Sayyidina Ali menjabat sebagai Amirul Mukminin, muncul yang namanya kelompok kaum Khawarij. Nah, ini asal usulnya kelompok ekstremis yang ada di mana-mana sekarang hadirin. Ya, yang menghalalkan darah, ya, membunuh, nggak peduli muslim, non muslim, ya, orang yang taat, orang yang nggak taat. Ini ekstremis-ekstremis yang sekarang nih, yang berperang bentar-bentar atas nama Islam, padahal Islam nggak ngajarin kayak begitu. Ya. Ini semua nih asal muasalnya dari mana? Nih kaum Khawarij. Ya. Jadi kaum Khawarij itu coba bayangin hadirin, yang kita paham tentang Ali bin Abi Thalib siapa sih? Sahabat Nabi, ya kan? Orang yang dekat sama Nabi, yang mana Nabi katakan ana madinatul ilm wa aliyun babuha, saya kota ilmu, Ali adalah gerbang kota ilmu. Menantunya Nabi, sepupunya Nabi, anak angkatnya anak asuhnya Rasulullah, ya, saudara angkatnya Nabi Muhammad, arti orang yang dekat nih. Ya. Nabi milih Sayyidina Ali sebab Nabi tahu siapa Ali bin Abi Thalib. Ya. Orang yang luar biasa hadirin. Tahu nggak di mata orang Khawarij Ali bin Abi Thalib dianggap kafir sama mereka orang. Ya. Ali bin Abi Thalib kafir. Kenapa? Beda sama kita. Coba lihat. Ada dari dulu. Zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib hadirin. Apalagi zaman sekarang. Ya. Jadi sampai mereka tuh memerangi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diperangin hadirin. Dan di antara yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, nah ini juga perlu kita pahami. Siapa itu? Namanya adalah Abdurrahman bin Muljim. Ya. Ini Abdurrahman bin Muljim bu, adalah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah sampai di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar kagum melihat ibadahnya dia. Sampai Sayyidina Umar bilang, kalau kalian pengen melihat ahli ibadah nih dia orangnya, Abdurrahman bin Muljim. Tapi sayang pola pikirnya menyimpang. Pola pikirnya salah arah. Sehingga menganggap orang yang beda sama dia, walaupun sujud, walaupun sholat, walaupun menunaikan zakat, walaupun pergi haji ke Baitullahil Haram, itu dianggap mereka non muslim. Oleh Abdurrahman bin Muljim. So lihat. Makanya hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kejahatan-kejahatan atas nama Islam yang terjadi saat ini itu mereka berasal dari yang tadi itu, kelompok kaum Khawarij di masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sampai Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini sampai mereka hadirin karena ngerasa Sayyidina Ali bukan lagi orang Islam di mata mereka, sampai mereka nggak mau sholat di belakang Sayyidina Ali. Mereka diriin tempat sendiri untuk sholat. Hingga waktu sholat Id,
yang biasanya mereka sholat dipimpin oleh Amirul Mukminin dari masa ke masa, tapi kelompok Khawarij bilang enggak, kita enggak mau sholat di belakang Ali bin Abi Thalib, kita bikin sholat Id sendiri. Ya. Sholat Id sendiri. Sampai kabar kedengaran pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang-orang yang di sekitar Sayyidina Ali bilang, ya Amirul Mukminin, ente punya hak loh. Ente kan pemimpin, ente kan pemerintah nih, ente punya hak nih ngurus ini semua nih. Ente bisa larang tuh mereka. Biar orang luar melihat Islam nggak terpecah belah. Kalau gini orang Islam melihat, orang-orang di luar melihat Islam pecah. Ada dua kelompok nih. Maka ente paksa untuk sholat bersama engkau. Ya. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dia bilang ane nggak bakal melarang orang untuk sholat. Ya. Tapi mereka bakal dilihat kalau kita terpecah belah. Dia bilang, kata Sayyidina Ali, ya fulan, jangan paksa saya melarang orang sholat. Kenapa? Sebab saya bukan termasuk yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini ayat diturunkan kepada Abu Jahal. Jadi Nabi waktu sholat dilarang sama Abu Jahal. Dia bilang, ini nggak boleh sholat ya Muhammad. Saya bukan Abu Jahal, saya Ali bin Abi Thalib. Masa yang larang orang sholat? Biarin dia mau sholat. Mau di mana kah? Mau di belakang saya, nggak di belakang saya. Yang penting kalau dia sujud nggak boleh saya ganggu dan nggak boleh saya larang. Tapi mereka adalah orang-orang yang menyimpang. Mereka adalah munafik atau segala macam. Kata orang munafik Allah gambarkan dalam Al-Quran. Allah nyatakan orang munafik itu kalau salatnya riya, zikirnya malas-malasan. Mereka ahli zikir, mereka ahli taat, ahli ibadah. Cuman pola pikirnya yang menyimpang, kata Sayyidina Ali. Lalu mereka bertanya, lalu siapa mereka ya Ali? Kata Sayyidina Ali, haula ikhwanuna bagau alaina. Perhatikan ucapan Sayyidina Ali memandang mereka. Kalau mereka menganggap Sayyidina Ali musuh ya, mereka menganggap Sayyidina Ali bukan muslim. Tapi Sayyidina Ali menganggap mereka, kata Sayyidina Ali, mereka adalah saudara-saudara kita. Memang membangkang, tapi tetap saudara, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Wahakada. Jadi intinya hadirin, nggak boleh kita saling menyakiti, mengganggu, mencaci, memaki sesama orang Islam. Ya. Walaupun kita benar beb, dia salah. Walaupun dia salah, kita nggak punya hak menyakiti dia. Kita nggak punya hak mencaci maki dia. Ya. Jadi bukan berarti kalau kita benar dia salah terus boleh kita caci maki lah, haram. Ya. Nggak boleh mencaci maki, apalagi nyakitin orang lain. Wahakada. Taib. Kemudian hadis berikutnya diriwayatkan oleh Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhum mastata'tum." Ini Nabi menyatakan, hadirin, apapun yang saya larang ya, kepada kalian maka tinggalkanlah, fajtanibu. Jadi apapun yang saya larang jangan deket-deketin, udah jauhin. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, udah jangan kita ya, mendekat dari apa yang sudah dilarang oleh Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, wa ma amartukum bihi, dan apapun yang aku perintahkan pada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka laksanakanlah sesuai kemampuan kalian. Nah di sini lihat bentuk apa namanya rahmatnya Nabi pada kita, hadirin. Nabi bilang kalau yang saya larang tinggalin ya, tapi yang saya perintahkan kerjain sesuai kemampuan kalian. Di sini hadirin menunjukkan bahwa perkara yang dilarang di dalam Islam maka wajib kita tinggalkan seutuhnya, semuanya tinggalin. Bukan sesuai kemampuan kita. Jangan kita bilang, wah saya nggak mampu beb tinggalin ini. Jangan, kalau dia dilarang tinggalin semuanya. Tapi yang diperintahkan Nabi, lakukan semampu kita. Nabi ngajarin sholat duha 8 rakaat ya, kita mampu 2 rakaat, ya udah 2 rakaat kerjain. Ya. Nabi ngajarin sholat witir 11 rakaat, kita mampu cuma 3 rakaat, kerjain 3 rakaat. Ya. Jadi Nabi nggak memaksa kalian harus mengikuti apa yang diperintahkan Nabi seutuhnya lah, tapi yang dilarang wajib tinggalkan. Ya. Nah ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga pelajaran buat kita. Pokoknya kalau datangnya dari Nabi Muhammad, apa yang dilarang oleh Nabi, apa yang diperintahkan oleh Nabi, tugas kita laksanakan. Yang dilarang kita tinggalkan, yang diperintahkan kita kerjakan. Jangan pakai tanya, kenapa sih diperintahin begini?
Kenapa sih dilarang sama Rasulullah? Jangan sok-sokan kritis hadirin. Kritis boleh pada tempatnya, tapi kalau yang disampaikan Nabi terus kita masih kritis, ini bertanda kita kurang percaya dengan apa yang disampaikan Nabi. Dan ini bahaya hadirin. Makanya dalam ayat yang lainnya Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Yang datangnya dari Rasul kerjain, yang dilarang oleh Rasul tinggalkan, kata Allah. Itu jangan pakai tanya kenapa begini, kayaknya perintah Nabi ini nggak masuk di akal deh, kayaknya nggak bisa diterima sama logika kita deh. Jangan, cukup ya. Bukan nggak masuk di logika kita kekecilan, nggak muat ya. Contoh nih hadirin, contoh. Jadi kalau Nabi ngelarang sesuatu atau Nabi memerintahkan sesuatu yang mana terus terang secara akal kita ini agak bertentangan ya. Agak bertentangan, tugas kita jangan nggak percaya aja udah aman. Ini contoh hadirin ya. Jadi Nabi pernah bilang tentang masalah cara mensucikan najis mughalladah. Kan kita tahu yang namanya najis itu kalau kita belajar ilmu fikih, Bapak Ibu sekalian, najis itu terbagi 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughalladah. Najis mukhaffafah itu adalah air seninya bayi laki-laki yang belum nyampe 2 tahun, yang masih mengkonsumsi ASI doang, belum ada makanan tambahan. Yang kedua najis mutawassithah, ini banyak. Yang ketiga najis mughalladah. Najis mughalladah itu adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Selain mukhaffafah dan mughalladah namanya mutawassithah. Taib. Kita bahas tentang najis mughalladah hadirin. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza walagal kalb fi ina'i hadikum falyaghsil sab'a marrat ihdahunna biturab." Nabi bilang kalau seandainya ada seekor anjing meneteskan air liurnya di wadah milik kalian, maka basuhlah itu wadah sebanyak 7 kali, salah satunya pakai tanah. Mungkin kalau kita lihat kita sih percaya aja, cara basuhnya 7 kali, salah satunya campur tanah ya. Kelar, ikutin ucapan Nabi. Cuman kalau kita mau kritis sedikit kita bingung, kenapa harus pakai tanah ya? Memang apa hubungannya dengan tanah? Ini air liur anjing kan kalau dilihat sama aja dengan air liur kucing, air liur kuda, sama semua. Tapi kenapa kok ini beda sendiri? Harus 7 kali terus pakai tanah lagi, salah satunya campur pakai tanah. Nah di sini hadirin ternyata ada sekelompok orang orientalis ya, yang mana dia pelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, cuman sayang bukan untuk memahami agama tapi mencari kelemahan Islam, mencari kesalahan daripada yang diucapkan Rasulullah. Ketika dia kaji, bang nih kayaknya nabinya orang Islam salah ngucap nih. Kenapa? Kok basuhnya pakai tanah? Orang kalau basuh pakai tanah bukan makin bersih, makin kotor ya. Akhirnya hadirin diteliti oleh orang-orang orientalis ini. Diambil air liur anjing, diperiksa pakai mikroskop. Diperiksa ternyata di air liur anjing itu terdapat bakteri atau kuman hadirin. Yang mana ini air liur, kuman yang berada di bakteri yang di air liur tersebut dipakaikan zat kimia yang paling keras sekalipun gak mati, tetap hidup. Pakai sabun tetap hidup. Tapi begitu ditaburin tanah di atasnya langsung mati hadirin. Akhirnya mereka yang tadinya punya niat untuk menghina Islam, justru mereka kagum akan Islam. Coba lihat. Mereka dapatkan, ternyata yang diucapkan nabinya orang Islam benar. Padahal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zaman Rasulullah belum ada mikroskop. Zaman Nabi belum ada penelitian, memang ada apa sih pada air liur anjing. Tapi lihat begini cara Rasulullah menyampaikan, yang disampaikan Nabi benar adanya. Itu pernah hadirin di zaman Rasulullah waktu terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu ketika Nabi membuat parit untuk mengganti benteng buat Madinah. Ketika datang rombongan dari pasukan sekutu dari Mekah ingin memerangi Islam, kala itu Madinah belum punya benteng yang kokoh yang bisa menjaga
dari gempuran musuh, akhirnya dibuatlah parit atau khandak. Sehingga ini parit sebagai gantinya benteng. Musuh nggak bisa nyebrang. Akhirnya subhanallah hadirin, pada saat membuat parit itu kan panjang bukan main hadirin. Ketika membuat parit ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi pada masa panceklik, musim dingin, dan banyak dari para sahabat-sahabat kelaparan. Udah lapar, panceklik, perang lagi, keadaannya sulit banget. Sampai para sahabat-sahabat ini Bapak Ibu sekalian sampai saking laparnya ngikat perut mereka pakai batu buat ganjel. Jadi batu diikat biar apa namanya mengganjal, biar nggak terlalu lapar lah, untuk mengurangi lapar mereka. Subhanallah. Ternyata Rasulullah mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Kalau sahabat cuma 1 batu, Nabi 2 batu. Kenapa? Nabi udah 3 hari nggak makan. Tuh. Sampai walhasil waktu dalam keadaan sulit kayak begini, mereka lagi kerja gali parit hadirin. Ada sahabat Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Saudara Jabir bin Abdullah nggak tega ngeliat Rasulullah kelaparan. Pulang ke rumah. Sampai di rumah nanya sama istrinya, "Ya fulana, ada makanan nggak? Kita mau undang Rasulullah." Kenapa? Nabi udah 3 hari nggak makan. Kata istrinya Jabir, ente tahu sendiri kita juga lagi susah. Cuman kalau mau dipaksain, ya paling cuman ada 1 sok gandum, 1 rauk gandum dengan 1 anak kambing yang masih kecil tuh, anak kambing kita nih. Cuman itu doang. Kalau memang mau dibikinin makanan, ya paling cukup buat 5 porsi. Cuman 5 porsi, artinya cukup buat 5 orang. Kata Jabir, kalau gitu nggak apa-apa, kerjain. Kambing disembelih, mulai istrinya buat adonan, masak. Ketika sudah hampir matang, istrinya bilang, "Jabir, boleh deh undang Rasulullah. Tapi ingat ya, ini makanan hanya 5 porsi dan kita termasuk dari 5 loh. Jangan kita hidangin orang terus kita kelaparan." Jadi ini kita udah 5 orang tuh, saya, ente, Nabi Muhammad udah bertiga, tinggal 2 orang lagi. Lalu marhaba, berangkat Jabir Pak. Dapetin Rasulullah lagi mantau proses penggalian parit, penggalian khandak. Sayyidina Jabir bin Abdullah kalau ngundangnya terang-terangan gak enak sama sahabat yang lain. Kenapa? Semuanya lagi lapar. Akhirnya Jabir pun mendekati Nabi, membisikkan ke telinga Rasulullah. Dibisikkan, "Ya Nabi Muhammad, tafadhol, di rumah saya ada makanan. Makanan cukup 5 porsi. Saya mau undang engkau bersama 2 sahabatmu aja ya Rasulullah. Ente sama 2 sahabat, ente pilih deh siapa yang ente mau." Nabi nengok pada Jabir, "Cuma 5 porsi ya Jabir?" Dia bilang, "Iya ya Nabi, cuma 5 porsi. Buat saya, istri saya, engkau ya Nabi, sama 2 orang lagi." Kata Nabi, "Baik." Nabi berdiri. Begitu Nabi berdiri hadirin, Jabir otomatis ikut berdiri juga. Nabi nengok ke sebelah kanan, Sayyidina Jabir juga ikut nengok ke sebelah kanan. Nabi nengok ke sebelah kiri, Jabir juga nengok ke sebelah kiri. Pikiran Jabir, paling Nabi Muhammad lagi nyari Abu Bakar sama Umar. Sebab kan 2 orang lagi nih, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Nabi nengok sono nengok sini, tahu-tahu Nabi berseru, Bu. Kata Nabi, "Ayuhan nas, hei semuanya kumpul semuanya sini." Itu sahabat dipanggil sama Nabi yang lagi kerja, berhenti kerja, ngumpul di depan Nabi, langsung berkerumun. Kata Nabi Muhammad, "Kalian semua diundang makan di rumah Jabir bin Abdullah." Jabir lompat kaget, "Ya Rasulullah, kan cuma 5 porsi." Kata Nabi, "Ya saya tahu. Bilang sama istri ente, makanan jangan dibuka sampai anda datang." Wal marhaba ya Rasulullah. Pulang Jabir Pak. Tahu nggak kala itu ada berapa orang? Kala itu ada kurang lebih 800 orang. Coba bayangin 5 porsi buat 800 orang, kira-kira cukup nggak? Nggak bakal cukup secara logika. Waduh, ini mah berlebihan, paling makan sesuap juga nggak cukup. 800 orang ini. Apalagi semuanya kelaparan. Jadi waktu sahabat jalan ke rumah Jabir, Bapak Ibu sekalian, nih sahabat sambil mikir, nih Jabir bikin acara apaan, kan lagi panceklik. Bikin pesta apaan dia? Orang lagi mau perang bikin pesta. Sampai datang situ, Nabi masuk ke rumah Jabir,
Lihat mana makannya, diunjukin ini ya Rasulullah. Itu makanan dibuka sama Nabi, dipegang. Ya. Didoain sama Rasulullah. Itu Jabir bin Abdullah bilang, demi Allah saya saksikan mukjizat Nabi Muhammad. Itu makanan yang diambil sama Nabi Muhammad bukan berkurang, balik asal lagi, hadirin. Sehingga 800 orang semuanya kenyang dari makanan yang cuma 5 porsi. Tuh lihat. Makanya kalau di sini bikin acara Maulid enak nih ya. Ya. Ustadz gak bingung-bingung lagi, udah donatur cukup 500.000 buat 1.000 orang cukup udah. Hakada. Jadi intinya hadirin subhanallah, intinya pokoknya kalau datangnya dari Rasulullah percaya. Jangan kita ingkar, jangan kita ragu. Ya. Kalau datang dari selain Nabi Muhammad boleh percaya, boleh enggak. Kalau saya ngomong, Bapak Ibu sekalian nanti di depan situ ada ini ada itu, Ibu mau percaya silahkan, enggak percaya juga silahkan. Kenapa? Sebab saya bukan Nabi. Ya. Tapi kalau yang menyampaikan adalah Nabi Muhammad, jangan sekali-kali kita ingkar. Jangan kita ragu. Itu pernah hadirin ya, di masa Rasulullah juga pernah ada kejadian hadirin. Ketika ada sekelompok tukang kebun. Ya, kebetulan dalam riwayat mereka ini memang iman mereka ini lemah. Bahkan ada riwayat mereka ini adalah kelompok orang-orang munafikin. Waktu Nabi lewat, mereka lagi berusaha nih, istilahnya itu namanya kalau kebun itu kalau biar hasil panennya bagus itu dikawinin, ada istilahnya apa itu? Kayak disemai atau segala macam. Jadi dibuka ini biar nanti membantu proses berbuah pohon. Ketika Nabi lewat, ngelihat mereka sedang melakukan itu, kata Nabi, apa yang kalian lakukan? Ya Rasulullah, kami sedang melakukan kebiasaan kami biar nanti hasil panennya bagus. Kata Nabi, kalau kalian biarkan secara natural aja itu bakal hasil panennya lebih baik. Ya. Kalau natural aja hasil panennya lebih bagus, kata Rasulullah. Maka mereka waktu dengar ucapan Nabi, mereka turun dari pohon. Mereka mau percaya nggak masuk di akal, nggak dipercaya tetap menyemai, nanti dia bakal jadi omongan orang. Akhirnya udah biarin deh, tahun ini kita gagal panen deh ya. Biar nanti yang akan datang Nabi Muhammad gak ikut campur lagi urusan kita. Dibilang gitu dalam hati mereka nih. Sebab kenapa? Sebab mana mungkin bisa menghasilkan panen yang bagus kalau tidak dibantu. Jadi kalau Nabi bilang secara natural aja dibiarin begitu aja ya, secara alami itu hasil panennya bakal lebih baik, ini sesuatu yang mustahil nih. Cuman kalau kita ngelanggar jadi omongan, kalau kita nggak ngelanggar ikutin Nabi kita rugi. Ya. Akhirnya mereka bilang udah deh, nggak apa-apa kita rugi tahun ini, tapi tahun depan insya Allah kita panen bagus. Ya, jadi biarin, ikutin ucapan Nabi. Jadi kalau gagal panen kita bisa salahin Nabi katanya. Jadi ingkar hadirin. Subhanallah betul gagal panen hadirin. Ya. Ketika Nabi lewat, Nabi tanya gimana hasil panen kalian? Dia bilang ya Muhammad kami semua gagal panen gara-gara dengerin ucapan ente. Ya. Maka Nabi pun berkata, kata Rasulullah, izan antum adra bi umuri dunyakum minni. Kata Nabi kalau begitu kalian lebih paham urusan agama, urusan dunia kalian dibandingkan saya. Ditinggal sama Nabi. Artinya hadirin, mereka masih menggunakan logika, meragukan dengan ucapan Nabi, akhirnya sesuai yang terjadi. Tapi kalau mereka percaya ucapan Nabi, maka mereka bakal dapatkan seperti yang dialami Jabir bin Abdullah tadi. Sesuatu yang disampaikan Nabi, kalau kita yakin, percaya 100%, maka akan datang pertolongan Allah. Wahakada. Jadi intinya hadirin, hadirat, ini Nabi pesan, pokoknya yang saya larang tinggalkan, yang saya perintahkan lakukan sesuai kemampuan kalian. Mastata'tum. Ini juga bentuk daripada rahmatnya Nabi, sebab Nabi tahu kemampuan kita ya, untuk melakukan ibadah. Tapi kalau meninggalkan larangan udah kewajiban, nggak perlu ditawar. Tapi kalau melakukan perintah Nabi, maka boleh ditawar hadirin, sesuai kadar kemampuan kita. Yang penting sesuai kadar kemampuan, bukan malas. Beda, dia mampu cuman gak dikerjain, ini namanya malas hadirin. Tapi kalau dia mampu ya, untuk melakukan tapi nggak bisa maksimal, maka itu yang diizinkan di dalam syariat Islam. Wahakada. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, sebab umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala
Karena apa? Kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Karena mereka banyak nanya yang enggak mesti ditanyakan. Ya. Bertanya atas sesuatu yang sebenarnya enggak perlu ditanya, jalanin aja udah cukup. Cuman mereka nanya. Kayak kisahnya orang-orang Bani Israel yang disuruh sama Nabi Musa nyembelih sapi. Ya. Nanya, ya Musa, kan Allah cuma bilang sembelih sapi, izbahul baqarah. Sembelihlah sapi betina, kalian akan dapatkan jawabannya. Jadi ceritanya asal usulnya hadirin, itu ada salah satu orang yang kaya raya di kalangan Bani Israel terbunuh, ya. Mati dibunuh tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Maka keluarganya ngelapor, mendesak Nabi Musa untuk mencari tahu siapa pembunuh daripada kerabatnya ini yang kaya raya ini, ya. Akhirnya Nabi Musa ketika dituntut seperti itu, Allah pun memerintahkan pada Nabi Musa, ya udah kalau pengen tahu jawabannya, sembelih sapi betina. Ya. Nanti lidahnya itu sapi dan juga buntut itu sapi, pukulkan kepada sang mayit, dia bakal ngomong siapa pembunuhnya. Ya. Dengan izin Allah. Ya. Akhirnya mereka pakai nanya, kan sapi betina kan banyak ya. Selesai udah ambil sapi betina, beli, sembelih, kelar. Terus mereka pakai nanya, ini sapi betina yang umurnya berapa ya? Repot nggak jadinya? Tadi udah umum nih sapi betina, mau kecil, mau udah gede, mau indukan, mau bukan, bebas udah. Tapi mereka nanya yang usianya berapa? Akhirnya bikin sulit sama Allah. Udah nanya berapa usianya, pakai nanya lagi warnanya gimana? Ya. Repot lagi. Udah gitu udah pakai nanya warnanya apa? Pakai nanya lagi. Ya Musa, ini sapi betina nih sapi liar apa sapi milik orang? Kemudian pernah dipakai buat kerja atau enggak? Maka Allah ngejawab tuh sapi betina, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, sapi betina milik seseorang, cuman dibiarin di tengah hutan. Bukan milik orang ada di kandang lah, milik seseorang tapi adanya di tengah hutan. Jadi nyarinya di tengah hutan, tapi milik orang. Tambah bingung lagi kan? Untungnya mereka bilang insya Allah kita laksanakan. Kata ulama kalau mereka nggak bilang insya Allah, maka sampai hari kiamat gak bakal ketemu ini sapi. Ya. Maka dengan insya Allah mereka tuh diizinkan akhirnya ketemu. Asyahid di sini hadirin, mereka mempersulit dengan pertanyaan yang mesti nggak perlu ditanyakan. Dulu pernah waktu Nabi melakukan hajatul wada sebelum Nabi wafat, Bapak Ibu sekalian, waktu melakukan haji habis tahallul nih, Nabi habis melontar jumrah Aqabah, ya. Lagi tahallul ada satu sahabat nanya, ya Rasulullah, haji ini wajib tiap tahun apa enggak sih buat kita? Apakah haji wajib tiap tahun buat kita? Nabi dengar pertanyaan, Nabi nggak jawab. Ya. Sebab Nabi tahu kalau dijawab bakal mempersulit mereka nih. Ini sahabat nggak paham, teriak lagi, ya Rasulullah, apakah haji wajib bagi kami tiap tahun? Sama Nabi dialihkan lagi pembicaraan. Sampai nih sahabat masih belum paham, teriak makin kencang, ya Rasulullah, apakah pergi haji wajib bagi kami tiap tahun? Nabi nengok pada dia. Kata Nabi, kalau saya bilang iya, ente sendiri yang repot. Udah, selagi Allah nggak bilang berapa kali, yang penting kerjain aja udah. Paling nggak sekali seumur hidup. Ya, kalau ente mampu. Jadi nggak perlu kalau Nabi bilang iya Pak, coba bayangin. Sekarang aja kita yang daftar haji, ya, sekarang berangkatnya tahun berapa? Ya, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi ya. Ya. Coba kalau Nabi bilang wajib tiap tahun, repot nggak kita? Repot. Jadi sesuatu yang tidak disampaikan udah diem, selesai. Jangan banyak tanya, bahkan ngerepotin hadirin. Kemudian bukan cuma itu, waqtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka dibinasakan oleh Allah sebab suka menentang apa yang disampaikan nabi mereka. Makanya kalau ada orang zaman sekarang ya, ngelihat nih kayaknya hadis nabi nggak relevan atau nggak bisa digunakan pada zaman sekarang deh. Ah, ini contoh nih. Mereka yang kayak begini nih, yang termasuk yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Mereka menganggap Nabi mereka itu cuma cocok pada masanya. Ya, padahal Nabi Muhammad ini hadirin dakwahnya universal. Ya, ke seluruh dunia, ke setiap masa sampai hari kiamat. Jadi yang disampaikan Rasulullah sampai sekarang pun masih berlaku. Dimanapun itu, kita mau di Indonesia, mau di Arab, mau di Mekah, mau di Madinah, ya, mau di Cina, mau dimanapun berlaku ucapan Rasulullah. Jadi jangan kita katakan ucapan Nabi ini kayaknya kalau di Indonesia nggak bisa kita gunain, atau ucapan Nabi zaman sekarang nggak bisa kita
laksanakan. Yang seperti ini hadirin menentang dari apa yang disampaikan Rasulullah, itu cuman datang hal yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya ini pesan dari Nabi Muhammad kepada kita, pokoknya yang datangnya dari Rasulullah ambil sesuai kemampuan kita, yang dilarang sama Nabi tinggalkan sejauh-jauhnya, dan jangan banyak bertanya yang bukan pada tempatnya, dan juga melanggar dari apa yang disampaikan Nabi. Jadi insya Allah hadirin, 2 hadis ini saya rasa cukup untuk kita amalkan, untuk kita pahami. Yang pertama tadi, pahami hadis Nabi dengan benar, jangan cuma mengandalkan terjemah, akhirnya salah arti, dampaknya buruk. Seperti tadi, umir tuan uqatilan nas, kita nggak diizinkan menyakiti siapapun, kecuali kalau mereka menyerang dan mengganggu kita, kita boleh membela diri. Apalagi kalau menyakiti sesama orang Islam. Yang kedua, yang dilarang sama Nabi tinggalkan sejauh-jauhnya, yang diperintahkan Nabi lakukan sesuai kemampuan kita. Insya Allah Allah mudahkan kita dan Allah jadikan kita orang yang mendapatkan taufiknya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai sini dulu. Kalau mungkin ada yang mau bertanya silahkan sebelum saya tutup. Atau udah cukup paham semuanya insya Allah ya. Insya Allah ya khair. Al-Fatihah bil qabul utama kulli sul ma'mul yaghfir walidina walidikum amwatina amwatikum amwatil muslimin ajma'in. Allah hadhihi niyakulu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Doa fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.